Orang itu sakit kalau sabar dilebur dosanya. Berarti kan punya dosa gitu. Ya. Biar dosanya itu nggak terlalu banyak yang menyebabkan sakit. Ya. Perbanyaklah beristighfar. Sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Habis sholat sunnah maupun juga di setiap waktu nganggur-nganggur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon ampun atas dosa-dosaku kepadamu. Nah ini nek tenanan semakin tenan biasanya nangis. Biasanya orang-orang yang melakukan dosa yang tidak biasanya, waktu itu saya nangis. Nah, kalau sudah terbiasa hati ini pun atos angel nangis. Berkali-kali melakukan dosa yang sama itu biasanya sulit untuk nangis menyesali perbuatan-perbuatannya. Contoh penipu orang yang setiap harinya menipu, nah itu maka tidak punya rasa bersalah. Menipu biasa. Tetapi ada orang yang umpamanya nggak pernah makan umpamanya makan daging babi. Wah itu keliru beli saja pemakan, itu keliru loh. Itu dibilangi orang tahu gitu, astagfirullahaladzim, itu bisa nangis. Nah itu satu, berarti yang dosa tidak biasa bisa menyebabkan nangis. Tapi apa kita perlu dosa yang tidak biasa untuk bisa nangis? Kan mudah-mudahan boten terjebak gitu. Nah agar bisa nangis walaupun tidak melakukan dosa yang tidak biasa itu adalah kita meneliti kembali keadaan diri kita, harapan Allah, tujuan Allah menciptakan diri kita dengan apa yang kita sudah lakukan sebagai amal ibadah kita. Biasanya Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhina fid din ahya'i minhum wa amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan, lebih-lebih keimanan yang masih ada di dalam dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada malam hari ini saya akan membaca hadis tentang Kitabul Mardho, kitab tentang sakit, bab tentang sakit ini. Kalau beberapa minggu yang lalu kan kita membahas tentang, kalau masih ingat ya, tentang wahyu, lalu tentang iman, kemudian tentang ilmu. Nah, hari ini tentang sakit, ini meloncat babnya, tapi mboten napa-napa karena saya pikir lebih sehari-hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Mardho, kitab tentang sakit, tentang penyakit. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah sesuatu hal menimpa seorang muslim, min nasobin, baik itu berupa kesulitan, wala wasobin, maupun sakit, wala hamin, dan juga susah, wala hajanin, dan juga rasa sedih, wala adan, dan juga rasa sakit. Kalau tadi penyakit, yang ini rasa sakit. Wala ghomin, dan juga rasa gelisah. Iki enten bedane sendiri-sendiri nggih Bapak Ibu. Nggih. Sedih, gelisah, sakit, penyakit, kesulitan, hatta syaukata yushakuha, sehingga sekecil duri yang menusuk seorang muslim tersebut, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan melebur sebab sakit, kesulitan, kesedihan tadi, min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahan atau kekhilafan muslim tersebut. Bapak Ibu seneng nggak kalau diampuni dosa-dosanya? Seneng ya? Kalau cara mengampuninya dengan rasa sakit seneng betul? Tak lebih baik ngeten, tidak berharap sakit, tapi kalau sakit itu sabar, karena sakit itu adalah melebur kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Tapi tidak berharap sakit. Kalau nggak berharap sakit, logikanya kan ngeten iki nggih. Akal-akalan ini ngeten. Orang itu sakit kalau sabar dilebur dosanya. Berarti kan punya dosa. Biar dosanya itu nggak terlalu banyak yang menyebabkan sakit, perbanyaklah beristighfar. Sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Habis sholat sunnah, maupun juga di setiap waktu nggih nganggur-nganggur, astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun dosa-dosaku kepadamu. Nah ini kalau tenanan semakin tenan biasanya nangis. Biasanya orang-orang yang melakukan dosa yang tidak biasanya, waktu itu saya nangis. Kalau sudah terbiasa, hati ini pun atos angel nangis. Berkali-kali melakukan dosa yang sama itu biasanya sulit untuk nangis menyesali perbuatan-perbuatannya. Contoh penipu, orang yang setiap harinya menipu, nah itu maka tidak punya rasa bersalah. Menipu biasa. Tetapi ada orang yang umpamanya nggak pernah makan umpamanya makan daging babi. Wah itu keliru beli saja pemakan, itu keliru loh.
Itu gitu dibilangi orang tahu gitu, astagfirullahaladzim, itu bisa nangis. Nah itu satu, berarti yang dosa tidak biasa bisa menyebabkan nangis. Tapi apa kita perlu dosa yang tidak biasa untuk bisa nangis? Kan mudah-mudahan boten terjebak gitu. Nah agar bisa nangis walaupun tidak melakukan dosa yang tidak biasa itu adalah kita meneliti kembali keadaan diri kita, harapan Allah, tujuan Allah menciptakan diri kita dengan apa yang kita sudah lakukan sebagai amal ibadah kita. Biasanya ada. Saya dulu sering menceritakan kepada di sini juga saya ingat itu. Allah itu ngasih anugerah. Itu kan seperti aliran listrik. Ingat ya? Aliran listrik itu kalau diputus sedetik 2 detik itu mati. Kita itu kalau dicabut aliran listriknya itu mati loh. Aliran listrik itu terus mengalir tiada henti bahkan saat kita tidur. Itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa syukur kita yang bagaimana yang bisa membalas itu? Tidak ada yang bisa. Akhirnya kalau kita ingat itu bisa, ya Allah, matur nuwun, terharu karena betapa Allah mengkaruniakan rahmatnya kepada kita begitu besar. Kita sering lita-liti kadang-kadang lita-liti ini kasarnya tentu. Nggih, ngaten niku nggih. Jadi hadis yang pertama ini yang barusan saya sampaikan, orang itu bisa nangis menyesali dosanya kalau mengerjakan dosa di awal-awal atau dosa besar terus dia menyesal. Tapi kan kita tidak berharap itu, maka kita bisa melakukan koreksi kepada diri kita antara tujuan diciptakan kita oleh Allah dengan kenikmatan yang ada pada kita dengan kenyataan kita amal ibadah itu masih kurang. Nah itu nanti bisa kita menangis di situ. Nah yang pertama tadi, orang itu dikurangi dosanya dengan cara diantaranya sakit itu. Apakah kemudian kita menunggu sakit untuk dikurangi dosanya? Enggak, tapi kita rajin-rajin beristighfar bisa habis sholat fardu, sholat sunnah maupun duduk-duduk itu istighfar itu nggih mohon ampun niku contoh kita mempunyai kesalahan. Kalau umpamanya saya anak terus nyuri uang orang tua kita, uangnya orang tua kita saja, yang kita curi itu 10 juta, besar nggih Bu? Itu lalu kemudian konangan itu kan kita takut kepada orang tua kita, lalu mohon ampun, minta maaf kepada orang tua kita. Nah, itu mohon ampun yang beneran, yang sungguh-sungguh sampai nangis seperti itu, bukan hanya astagfirullahaladzim. Itu nggih sae, tapi jenenge mohon ampun niku nggih kaya niku lho, habis nyolong duit 10 juta terus mohon ampun tenanan. Mboten mung sepurane mboten kaya niku, tapi sungguh. Sebagaimana salat itu kalau khusyuk itu kan beda antara salat khusyuk kalian mboten nggih. Nah, istighfar nggih mboten, istighfar itu khusyuk dan istighfar yang mboten khusyuk niku mboten. Sekarang hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Napa hadis pertama ini kita diskusi dulu. Enten sing napa minta napa pertanyaan, monggo. Nanti lupa, kalau nanti selesai lupa. Monggo saya kasih kesempatan. Enten. Nggih. Lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai Abu Hurairah.
Qala ridho, Allah ridho niku pripun to? Mudah-mudahan Allah meridhai Abu Hurairah ngoten nggih. Allah ridho niku pripun? Contoh atau tanda Gusti Allah ridho pada kita niku pripun? Niku gampil. Kalau kita itu ridho dengan semuanya aturan-aturan Allah, ridho bahwa raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Tuhan. Kalau kita bisa ridho seperti itu, Allah akan ridho kepada kita juga. Niku radhiyallahu an itu sering-sering diucapkan kalau menyebut nama sahabat, Bapak Ibu. Sahabat niku kan pangkatnya tinggi sekali dibandingkan kita kan. Pangkatnya tinggi, kualitas keimanannya. Kita itu diridhoi Allah kalau kita itu ridho kepada Allah. Contoh, sudah seharian bekerja, lalu kemudian besoknya umpamanya itu sawah, lalu sawahnya kena banjir. Niku takdir apa? Gitu? Banjir apa bukan? Niku angel mboten? Angel. Tapi nek pun biasa ya, pun latihan sing sepuh-sepuh terutama. Ya wis wayahe kan. Nek ridho tenan niku Gusti Allah nggih ridho pada orang seperti itu. Niku tentang ridho. Hadis diriwayatkan Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'mini kama salil khamatu. Perumpamaan seorang mukmin adalah sebagaimana cabang minaz zar'a, sebagaimana dahan kecil minas harfi dari pohon. Min haitsu atadha ar-rihu. Enten dahan kecil di pohon, lalu haitsu atadha ar-rihu, saat tertiup angin yang terjadi napa Bapak Ibu? Ikut goyang to nggih? Iya. Kafa'atha, maka bergoyang-goyang atau berdoyong-doyong. Doyong itu bahasa Jawa atau Indonesia? Nggih, doyong-doyong gitu. Nggih, melu jogete angin lah. Pernah termenung melihat wit-witan digoyang angin mboten? Enak kan? Enak. Asal mboten angin ribut apa betul. Nah, terus manutnya wit-witan, manutnya pohon-pohonan untuk ditiup angin itu adalah tasbih mereka kepada Allah. Karena apa? Alam itu diciptakan untuk manut hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Alam itu harus manut hukum alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, enten wit kok mboten gede kena angin pasti ngeten. Berarti wit itu taat kepada Allah dengan cara goyang-goyang itu. Air pasti mencari aliran ke bawah. Itu hukum alam. Nah, itulah tasbihnya air kepada Allah, manut hukum alam. Nah, kalau manusia itu diciptakan dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau bisa taat sesuai Al-Qur'an, maka dia seperti batu, seperti pohon itu. Melalui kehidupan ini dengan aturan Al-Quran. Mukmin itu seperti itu. Faida iktadalat, tatkala jejeg takafa'u bil bala, maka dia dicukupi dengan bilai. Maksudnya ngeten iki Bapak Ibu. Kalau pohon itu, dahan itu jejeg, maka akan diberi
cobaan. Intinya seperti itu. Mukmin itu kalau jejak akan diberi cobaan. Cobaan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitasnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, apakah kalian menyangka mengatakan beriman dan tidak akan kami coba? Sering dengar ya? Mukmin itu pasti akan dicoba. Cobaannya ya angin kehidupan ini. Kadang-kadang sing pun nggadahi nuwun sewu duit akeh nggih kadang sik tergoda sik kurang ngoten nggih Pak. Sing nggadahi duit sithik nggih tergoda untuk menghalalkan segala cara umpamane ngoten niku. Nah, ngeten mawon. Pernah mboten Bapak Ibu niku mboten srek kali suami atau istrinya sekali waktu? Pernah ya? Cobaan ini ngoten niku. Niku cobaan. Tetap bisa kita itu berdiri tegak di atas keimanan, kita bertumpu pada aturan-aturan Allah. Nah, contoh nek sing enggak serk dengan istri umpamanya lalu kejadian sampai kita memukul istri ini kan salah. Berarti kita di godaan itu kita nggak lulus karena sampai mukul istri. Atau kalau istri sampai umpamanya mecah piring, mecah piring dipecahi ngoten niku. Niku zaman dhisik, zaman sekarang itu jarang. Zaman dhisik kuwi. Nah, ngoten-ngoten niku kan sing boten lulus. Nah, itu nanti akan diulang lagi nek boten lulus itu. Ujian-ujian itu akan ada. Ujian iman itu akan selalu ada. Mengapa kok seperti itu? Karena Allah berkehendak kita itu akan mencapai kualitas tertinggi. Seperti anak sekolah nih. Diuji mana? Wis kelas 1 diuji, enggak kelas 2 diuji mana lah ngoten. Diuji terus. Napa ben munggah kelas? Orang mukmin itu juga diuji terus agar munggah kelas. Nggih. Nek teng sekolahan pelajarannya kan diajarkan di sekolah. Nek keimanan itu pelajarannya ada di dalam Al-Quran itu. Maka kalau kita ingin cari bocoran di tengah Al-Quran itu, biasanya intinya itu ringkes ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, sholat, zakat, puasa, haji kan apa nih? Nah, sama orang lain baik, sumeh, sabar, syukur, ringkes lah, mboten sirik kan, ringkes. Tetapi Bapak Ibu itu ternyata orang itu sulit syukur kecuali punya ilmunya. Ngoten itu ternyata. Nah, ilmu itu bisa baca, bisa dengar, bisa diskusi, bisa juga memahami keseharian kehidupan kita. Kita nggak punya ilmunya, baca buku nggak pernah, mendengarkan nggak pernah. Apakah orang yang tidak pernah mendengarkan, lalu tidak pernah baca buku tentang sabar, mboten saged sabar? Tetap saged enggak? Coba. Intinya mau belajar. Belajar itu tidak harus mendengar, belajar itu tidak harus diskusi, belajar itu tidak harus membaca, tapi mau belajar termasuk terhadap pengalaman keseharian itu. Oh, caranya sabar gitu. Umpamanya kalau saya mau marah, ingin marah gitu, wudu, ternyata mengurangi betul. Ini kan belajar. Oh, ternyata kalau saya menuntut terlalu banyak pada anak saya, itu ya enggak pas juga. Oh, menuntut terlalu banyak, contohnya ngaten iki, anak saya itu harus baik, harus sholat, harus sekolah rajin. Kalau menuntutnya begitu, nggih didelok awake dhewe gitu. Artinya Bapak Ibu ini rajin ra sholat itu. Kan ngoten-ngoten. Menuntut anak terlalu banyak, terlalu tinggi, sementara kita tidak menyadari yang dicontoh anak itu kan kita. Kalau kita juga nggak mencontohkan yang baik. Ini contoh-contohnya ngoten niku. Bapak Ibu. Sementara wal fajiru, adapun orang yang
kalau bahasa Jawa itu lacut. Lacut itu nggih orang yang sering apa nggih? Sering dosa ngoten. Sering maksiat. Kalau apa ini? Alif ra za. Alif za ra. Kalau azrati seperti kayu besar, sommaa yang sangat keras, mu'tadalatan yang jejak, hatta yaksimaha sehingga Allah memecah kayu tersebut. Hatta yaksima Allahu idza sa'a, tatkala Allah berkehendak. Niki kalau orang yang tidak mukmin itu perumpamaannya kayu gede. Kayu gede itu tidak bisa luwes doyong-doyong seperti orang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin itu begitu kena musibah pecah. Pecah itu artinya apa nggih? Langsung putus asa dan macam-macam niku. Tapi kalau orang mukmin itu kan tuntutannya diantaranya bisa sabar, diberi juga janji-janji seperti ini bahwa kalau kita sabar kita diampuni dosa-dosa, dilebur dosa-dosanya. Wa anhu radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, yusib minhu, maka orang tersebut akan diparingi cobaan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka dia akan dicoba, diuji. Ini seperti tadi, kalau seseorang sekolah kelas 1 baru nggak ada ujian, kapan naik kelas 2-nya? Padahal kelas 2 lebih baik daripada kelas 1, begitu seterusnya. Ya. Tes pegawai negeri, ternyata tidak dites. Kok nggak dites? Karena syarat administrasinya nggak cukup, berarti nggak dikehendaki untuk maju terus jadi pegawai negeri. Tapi kalau syarat administrasinya cukup, dia akan dites, diuji untuk menjadi pegawai negeri. Begitu juga kemukminan seseorang itu pasti akan diuji. Kalau lulus berarti kemukminannya itu, keimanannya tambah tebal, maka sering disebut beriman yang tebal, imannya tebal. Syahadat itu dari dulu terjemahannya seperti itu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kan tetapi keimanan terhadap syahadat itu akan tambah setiap seseorang itu melalui kehidupan ini, termasuk diuji. Saya ingin menegaskan hal itu. Bapak Ibu, dulu waktu paham syahadat itu artinya seperti itu. Dengan sekarang ini yang sudah setua ini, kita masing-masing tua ini, niku maknanya beda banget. Makna loh, bobotnya, bobot saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu bobotnya tambah buatan dengan pas waktu kita SD atau SMP dulu. Beda tuh, bobotnya beda. Nah itu karena kita keimanannya tambah. Apakah ada orang yang nggak tambah keimanannya? Nggih enten, wong mboten purun kok. Mboten purun niku pripun? Nggih, napa nggih?
Islam ke Islam tapi mboten ngamal, mboten belajar, mboten ngaji, kayak ngoten-ngoten itu nggih sulit untuk meningkat. Kecuali orangnya mampu belajar dari kehidupannya. Tapi ini lebih sulit daripada ngaji biasa ngoten iki. Orang belajar dengan kehidupannya sendiri itu lebih sulit daripada belajar ngaji-ngaji seperti itu. Seperti Rasulullah niku belajari diri sendirinya itu kan sampai masuk ke Gua Hira itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qalat, Siti Aisyah berkata, ma ra'aitu ahadan asyadda alaihi raj'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat seorang pun yang lebih berat sakitnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah itu melihat sakitnya Rasulullah dibandingkan orang-orang yang lain, itu tidak pernah ada yang sakitnya lebih berat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah radhiyallahu an, dari Abdullah radhiyallahu an, qala ataitun nabiyya fi maradi. Abdullah ini berkata, saya pernah menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, saat beliau sakit. Wa huwa yu'aku wa akan. Saat itu Rasulullah sakit panas. Wa akan sadidan, yang sakit panasnya itu sadidan itu banget. Wa qultu innaka la tu'aku wa akan sadidan. Abdullah yang menjenguk Rasulullah itu berkata begini, wahai ya Rasul, engkau sakit panas dengan sakit panas yang berat. Qultu indaka bi anna laka ajraini. Nah, Abdullah itu berkata, mengapa kok bisa sakit yang panasnya seperti itu? Seakan-akan engkau Rasulullah itu menanggung panasnya 2 orang. Oleh karena itu mendapatkan pahala 2. Qala ajal. Nah, Rasulullah menjawab, ya benar. Mamin muslimin yusibuhu adan. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah kesakitan ilahatallahu anhu khotoyahu, kecuali Allah merontokkan kesalahan-kesalahannya, kama tahatu warakus syajari, sebagaimana rontoknya daun-daunan dari pohonnya. Ini menegaskan seperti yang tadi, kalau orang muslim itu tertimpa kesakitan, sakit, maka itu seperti merontokkan daun dari pohon itu. Kan tidak ada daun yang akan abadi nempel terus di pohon, mboten nggih. Mboten enten. Pohon napa mawon niku. Nah, dosa itu juga bisa rontok sebagaimana rontoknya daun-daun itu kalau sabar menerima musibah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala li ba'di ashabihi, Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata kepada sebagian para sahabat, ala urika imra'atan min ahlil jannah, apakah kalian kepingin untuk saya perlihatkan seorang wanita yang ahli surga? Jadi Ibnu Abbas itu pernah berkata kepada teman-temannya, kanca-kanca jenengan pingin ora
tak tunjukkan seorang wanita ahli surga. Nah, jawabannya ngoten iki. Qala bala, ya saya ingin tahu. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atu as-sauda, yaitu seorang perempuan yang hitam, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni asra'u. Nah, wanita itu pada waktu datang ke Rasulullah lalu matur, ya Rasul, saya itu sering punya penyakit ayan. Ayan itu lho sing sampai semaput. Ayan itu sampai semaput mboten nggih? Nggih, napa epilepsi. Nah, saya punya penyakit itu. Ada seorang wanita bilang kepada Rasulullah begitu. Wa inni atakassafu, dan pada waktu saya kena kumat penyakit itu, maka aurat saya terbuka. Fata'ullaha li, wahai Rasul, wahai ya Rasul, doakan saya agar sembuh. Kira-kira Rasulullah langsung doakan betul. Niki enten jawaban sing menarik. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Rasulullah menjawabnya tadi, kalau engkau mau sabar saja, maka engkau akan mendapat surga nanti. Ternyata Rasulullah diminta doa, jawabnya tadi. Niki jarang diungkap nih kasus ini menurut saya. Wa in syi'ti ta'autullah, tetapi kalau engkau ingin saya berdoa kepada Allah, ayyu afiyaka, agar engkau sembuh, ayyu afiyaki, agar Allah menyembuhkanmu. Faqalat, Rasulullah mempunyai tawaran gini, sabar saja, nanti kamu balasannya surga. Atau kalau kamu tetap ingin saya mendoakan kesembuhanmu, ya saya doakan. Karena wanita tersebut mendapatkan janji surga yang janjikan Rasulullah loh Pak Bu. Maka wanita tersebut faqalat inni asbir, saya sabar saja ya Rasul. Faqalat inni atakassafu, namun ya Rasul, mbok aurat saya jangan didoakan agar tidak terbuka pada waktu kumat itu. Fadullah Allah atakasyaf. Nah, maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar auratnya tidak terbuka saat kumat itu. Fada'alaha, maka Rasulullah mendoakan untuknya. Bapak Ibu, niki berarti kan ada satu, Rasulullah itu pirsa orang ini kalau sembuh dari ayamnya itu mungkin malah sebetulnya kurang baik, tapi Rasulullah sing ngertos niku. Nah, kalau jenengan dimintai doa, kula didengaken sembuh, mosok jawab kaya Rasulullah. Mboten saged to. Tetapi itu ada. Artinya kalau satu saat jenengan itu tahu ada seorang yang menjawab seperti itu, ampun suudon. Tetapi kita juga kalau diri kita sendiri nggih ngukur diri, apa aku wani jawab ngoten niku kan nggih beda. Ya udah, orang itu berani begitu ya silahkan, pun husnudon. Berikutnya pun Samsung ya. Gede ngene ya. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya itu pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qala berfirman, idza ibtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhuma ala jannah. Tatkala saya memberi cobaan kepada hambaku berupa
berupa buta kedua matanya, fasobaro dan dia tetap sabar, awwadtuhu minhumal jannah, maka saya akan menggantinya dengan surga. Yuridu ainaihi maksudnya adalah penjelasannya ini maksudnya kedua mata. Syaratnya nopo? Kalau orang itu punya nopo? Sakit lalu kemudian sampai matanya buta. Niku enten, saya punya teman Bapak Ibu yang karena sakitnya dia itu sampai buta mata. Katanya sih dulu pecandu alkohol, habis-habisan mungkin terpengaruh alkohol itu, terus sakit, terus sudah nggak bisa disembuhkan sampai berpengaruh pada dua matanya. Kalau orang itu dicoba sakit dengan kedua matanya dan dia sabar, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Nek sabar. Sabar niku pripun? Sabar niku pripun? Sabar niku nek dijelasaken pripun, Pak? Nggih sabar umpamane sing sabar sing kewetok banget itu mboten nyolong. Itu kan berarti padahal gak duwe duit ana nang ngarepe gak dicolong. Lah niku sabar. Disalahi orang mampu membalasnya tapi tidak membalasnya. Lah niku sabar. Nah ini sabar niku ngoten. Nah, nggih ngoten niku sabar niku disebutaken niku pripun nggih definisine. Sabar itu berarti mampu menahan diri untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang tidak mampu untuk bersabar, akhirnya saat sakit itu kan semua dilok-lokke. Umpamane dia seorang anak, ibuke dilokke niku napa nggih? Dimaki-maki. Disalah-salahke ngoten. Ada bahkan nyalah-nyalahke sampai pangeran mawon disalahke. Lah niku namine boten sabar. Dan Allah berjanji Allah akan memberikan imbalan orang yang sabar karena dicoba kedua matanya itu dengan surga. Sebagaimana tadi wanita yang ayanan itu atau epilepsi itu kalau sabar maka dia akan mendapatkan juga surga. An Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala beliau berkata, ja'alin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni laisa biroqibi baglin wala birdaunin. Niki hanya menceritakan sahabat Jabir itu pernah sakit lalu dijenguk Rasulullah. Nah Rasulullah niku menjenguknya tidak memakai keledai maupun kuda maupun tidak numpak apa-apa, hanya bercerita seperti itu. Kalau sekarang niku diterapaken pripun? Nek ngeten iki mau diterapaken mboten niku mboten napa-napa. Artinya kita kalau menjenguk orang naik sepeda motor nggih mboten napa-napa. Tidak harus numpak maupun tidak numpak. Ini hanya bercerita. Siapa nama? Napa malih? Derek mawon nggih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah itu pernah bercerita begini, menyampaikan cerita begini. Wa ra'sa itu kepalaku. Jenengan nek sakit kata niku mboten. Katanya nek jawane aduh sakitnya kepalaku. Niku Siti Aisyah pernah gitu itu. Nah, faqala Rasulullah. Nah, saat itu ada Rasulullah di sampingnya, maka Rasulullah kemudian bersabda, dzaka law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki. Ya, kalau sampai sakit kepalamu itu kalau sampai menyebabkan engkau meninggal,
dan saya masih hidup, maka aku akan memintakan ampun untukmu. Wa ad'u laki, dan aku akan juga mendoakan kepadamu. Faqalat Aisyah tu wasukliya aduh musibah ingsun kok begitu ngoten nggih. Wallahi inni la'adzunnuka tuhibbu mauti. Demi Allah, sesungguhnya saya tidak menyangka engkau senang dengan kematianku. Walau kana dzaka la dhalalta akhir yaumika mu'arrasan bi ba'di azwajika. Saya berharap kalau yang terjadi adalah engkau ya Rasul meninggal, dan itu di dalam keadaan Rasulullah niku kan punya istri beberapa nih Pak. Nah, Siti Aisyah itu berharap akhir hayatnya Rasulullah Nabi itu adalah pas di bagiannya Siti Aisyah. Kan istrinya banyak itu kan gantian. Rasulullah itu gantian mengunjungi istrinya. Nah, Siti Aisyah itu berharap kalau pas Rasulullah nanti akhir hayatnya itu adalah di bagiannya Siti Aisyah. Saking cintai to itu. Nah, nek sing aneh itu kan ada seorang istri maupun suami nggak berharap begitu. Itu kan berarti nggak cinta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, "Fal ana wa ra'sa laqad hamamtu au aradtu an ursila ila Abi Bakrin wa banihi." Rasulullah bersabda, "Wah, malah kepalaku yang sakit. Laqad hamamtu, saya akan menyengaja dan berkeinginan untuk mengirim utusan kepada Abu Bakar maupun anaknya dan anaknya." Niki karena napa nggih? Niki suasanane nek kula delok niku, napa saya rasakan dari percakapannya ini adalah suasana betapa Rasulullah niku lagi berakrab dengan istrinya. Jadi, aduh kepalaku sakit. Wah, nek terjadi begini gimana? Kayak ada keakraban, rasa guyon. Kalau terjadi sesuatu, aku akan mengirim utusan kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah bapaknya Siti Aisyah. Wa ahada ayyaqulal qailun aw yatamannal mutamannun summa qultu ya'ballahu wa yadfa'ul mu'minun aw yadfa'ullahu wa ya'bal mu'minun. Dan saya berjanji ayyaqulal qailun, atau ini keraguan periwayat hadis, atau ayyaqulal qailun, ada seseorang yang berkata, au yatamannal mutamannun, atau harapan orang-orang yang berharap. Summa qultu ya'ballahu wa yadfa'ul mu'minun. Kemudian aku berkata, ya'ba, mencegah, Allah mencegah, wa yadfa'u, dan menolak para orang mukmin. Au yadfa'ullahu wa ya'bal mu'minun, atau Allah menolak wa ya'ba, dan mencegah orang yang mukmin. Niki ungkapan-ungkapan nek basa Jawa niku ungkapan-ungkapan keakraban dan kiasan-kiasan antara Rasulullah dan istrinya. Bapak Ibu sering guyon sama istri dan suaminya mboten? Nggih kudune ngoten nggih. Kudune ngoten niku Rasulullah niku nggih sering-sering bergurau dengan dengan istri-istrinya niku sering. An Anas bin Malik radhiyallahu an,
sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, sahabat Anas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut liturrin. Rasulullah bersabda ngeten iki, janganlah kalian mengharapkan mati karena sesuatu bahaya. Maksudnya janganlah kalian itu ingin mati walaupun sakitnya banget, walaupun kena bahaya apapun, tapi jangan ingin mati. Artinya kehidupan itu harus terus dipertahankan, gitu. Ingin mati itu kan nanti ujung-ujungnya bunuh diri. Janganlah kalian itu berharap untuk mati. Lidurin asobau, fa in kana labudda fa'ilan, kalaupun tidak bisa dicegah, engkau kalaulah tidak bisa dicegah kalian itu berharap untuk mati, fal yakun, maka hendaklah kalian itu mengatakan atau berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li. Ya Allah, tetap hidupkanlah saya kalau saya itu lebih baik hidup. Ya Allah, hidupkanlah kalau itu baik bagiku. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairul li, dan matikanlah saya kalau itu lebih baik bagiku. Niku toleransinya, orang itu tidak boleh sama sekali untuk berharap mati. Kalaupun umpamanya mboten saged napa-napa, umpamane di hutan kejeblos pasir hisap, itu kan nggak boleh wis mati wae, mboten. Tapi kalau keadaan itu tidak memungkinkan, ya paling tidak dungonya ngeten niku. Ya Allah, tetapkanlah hidup saya ini apabila baik bagiku, dan wafatkanlah saya kalau itu baik bagiku. Sampun nggih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.